Halo semuanya, perkenalkan nama aku Beatrix Anna Marisi Nenggolan dengan NIM 11000124120 Aku merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2024. Aku dari kelas B, mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Kadek Cahya Susilo Wibawa, SHMH. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai esai yang telah aku susun, yakni berjudul Respon Politik dan Hukum Administrasi Negara terhadap program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan program yang diasosiasikan langsung oleh Bapak Presiden Subianto dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terkhususnya bagi penerus bangsa yakni anak-anak di Indonesia. Permasalahan seperti stunting dan juga kekurangan gizi merupakan permasalahan yang sangat rentan kita temui di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 menyatakan bahwa ada sekitar 21,6% anak-anak di Indonesia itu mengalami stunting. Dan tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan mereka, namun juga berdampak bagi kemampuan belajar mereka dan juga bagi masa depan mereka di bangsa ini. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis ini hadir sebagai solusi yang aktif dalam permasalahan tersebut, di mana program ini menyediakan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dan tentunya program ini tidak hanya berpengaruh bagi anak-anak, namun juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia apabila makan bergizi gratis itu diolah langsung oleh petani-petani lokal yang ada di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa program besar seperti program makan bergizi gratis ini pasti tidak luput dari permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang akan ditemukan dalam masa depan. Seperti tantangan akses terhadap daerah yang terpencil di mana infrastrukturnya itu yang jelas kurang dan juga adanya anggaran yang dibutuhkan itu sangat besar dan juga dapat memicu potensi korupsi dan meningkatkan angka korupsi di Indonesia itu meningkat. Oleh karena itu, hukum administrasi negara di sini hadir dan berperan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, di mana hukum administrasi negara ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi normatif, di mana program ini harus berjalan berdasarkan hukum dan harus diatur oleh aturan yang penting seperti peraturan pemerintahan ataupun peraturan teknis lainnya. Pun juga ada fungsi instrumental, di mana hukum administrasi negara ini berperan sebagai alat yang menyatukan kementerian-kementerian yang berpengaruh ataupun yang berhubungan dengan program ini seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan ataupun kementerian lainnya guna untuk mencapai tujuan program ini. Pun juga ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi jaminan, di mana di sini hukum administrasi negara ataupun pemerintahan itu sendiri harus menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, selain hukum administrasi negara, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, di mana good governance itu melibatkan nilai transparansi, melibatkan nilai akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat, di mana masyarakat ini dapat mengawasi proses berjalannya program makan bergizi gratis. Pun juga kita dapat menerapkan pendekatan New Public Management, di mana New Public Management ini memfokuskan bahwa program ini dapat berjalan seperti yang ada di dunia bisnis, seperti fokus pada hasil pelayanan publik yang sangat cepat dan juga efektif, dan juga penggunaan teknologi dan juga sistem pelaporannya itu secara real time. Dan oleh karena itu, melalui kombinasi dari fungsi-fungsi hukum administrasi dan juga prinsip good governance dan juga pendekatan New Public Management, dapat disimpulkan bahwa kombinasi tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, seperti mengurangi stunting yang ada dan juga mensejahterakan rakyat. Dan juga program makan bergizi gratis ini bukanlah hanya semata-mata seperti janji politik ataupun janji kampanye, namun sebagai suatu mekanisme yang aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga adanya kerjasama antara hukum dan kebijakan hukum dapat mencapai tujuan bersama dalam program tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kiranya penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.